Ada sebagian tempat di daerah Jawa itu besok ini Darbo Kasar. Ya, ada yang karena menganggap bulan Safar ini cuman 29 hari. Jadi Rabu depan itu udah satu Maulid. Karena Rabu depan udah satu Maulid, berarti Rabu esok ini Rabu terakhir bulan Safar. Cuma kalau informasi, kalau penanggalan ini kita pakai, besok tak sempat orang buat ketupat. Mepet dah kata dia. Jadi kita ngambil penanggalan yang kedua aja. Kalender Hijriah yang berikutnya itu meyakini bulan Safar ini 30 hari. Berarti satu Maulid nanti jatuh pada hari Kamis. Karena satu Maulid jatuh pada hari Kamis, berarti Rabunya tanggal 30 Safar. 30 Safar itu berarti Rabu terakhir. Masih di bulan Safar. Jadi enaknya kita ngambil yang itu aja. Karena kok nak ngambil besok tak sempat itu besok itu. Jadi ngambil Rabu depan, robo atau selamatan bahasa kita. Itu perlu dilestarikan, jangan ditinggalkan, jangan jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, supaya kena semua. Nah, besok tak apa, baca mang selamatan, nanti resminya bahasanya lah gitu. Nanti Rabu depan ngulang lagi gitu. Itu ya bisa seperti itu, bisa. Jadi budaya itu Pak, budaya atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat itu harus dilestarikan. Kalau robo-robo di Mekah tak ada robo-robo itu Pak. Tak ada. Di Mekah tak ada, di Madinah tak ada, di luar negeri tak ada itu. Adanya di Indonesia. Maka orang kalau mengukur Islam benar itu berdasarkan Islam Mekah atau Madinah, bahaya Pak. Islam yang benar itu Islam yang seperti di Mekah dan di Madinah, kata dia. Oh, bahaya itu. Karena di Mekah tak ada robo-robo, di sini ada robo-robo, berarti robo-robo itu tak Islami. Di Mekah tak ada maulid, di sini ada maulid, berarti maulid itu tidak Islami. Repot itu. Bahkan bukan hanya itu. Coba tanyakan dengan yang sudah haji atau umrah. Orang sholat di Masjidil Haram itu tidak semuanya ngadap ke barat Pak. Ada yang ngadap ke selatan, ada yang ngadap ke timur, ada yang ngadap ke utara. Tergantung posisinya di mana, karena Ka'bahnya di tengah. Lalu ada orang bilang Islam yang benar tuh seperti yang di Mekah. Nanti sholatnya ketika di Indonesia ngadap kemanapun boleh. Ngadap ke utara, ke selatan, ngadap ke utara. Besoknya dia ngadap ke timur. Ditegur sama kawan. Kenapa ente ngadap ke timur? Ini ente tak suah ke Mekah, kata dia. Kok ke Mekah tuh, kata dia? Di Masjidil Haram itu orang ngadap kemana-mana. Itu tak mengerti situasi dan kondisinya. Jadi lestarikan. Robo-robo terakhir itu dilestarikan. Itu istilahnya kenapa disebut robo-robo? Robo-robo itu waktunya kita meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari mara bahaya 1 tahun penuh ini. Nah, itu robo-robo. Kenapa demikian? Itu ada riwayatnya. Gini, bedakan antara syariat dan akidah Pak ya.
kita wajib, kita tidak boleh berkeyakinan ada hari buruk, hari tak bagus. Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu bagus semua hari itu. Tak ada hari tak bagus. Bagus itu. Cuma ada cocok tak cocok. Maksudnya gimana? Nah, gini. Bapak biasakan orang tua kita nak bangun rumah, ada harinya, Pak. Bila kata Bapak, hari ini jam segini ngadap ke sini, ada tuh harinya. Atau nak akad nikah hari apa, ada hitung-hitungannya kata orang-orang tua kita. Itu salah ke tidak, Ustaz? Syirik ke? Jangan, tak usah gawat-gawat lah bahasanya nak dibilang syirik atau apa. Itu bukan masalah syirik, Pak. Itu bukan masalah nganggap hari yang lain itu tak bagus. Tidak, semua hari bagus, cuma cari yang cocok. Logikanya begini, Bapak pergi ke pasar tengah untuk apa? Beli baju. Masuk toko baju, semua baju itu bagus. Tapi apa semua baju yang bagus cocok? Oh tidak, ini bagus, warnanya cocok, nomor atau ukurannya L, sedangkan Bapak M. Kalau paksa Bapak nak beli baju ini, nama Bapak ukuran yang M, pakai yang XL, apa jadi? Nah itu bukan masalah tak bagus, tak cocok. Berjalan lagi Bapak, ketemu lagi warna yang cocok, warnanya bagus, cantik lah kata Bapak, ukurannya S, kecil. Nak Bapak paksakan barangnya bagus, apakah cocok? Oh belum tentu. Hari itu semuanya bagus. Apa semua hari ini cocok? Nak mulai ini, nak mulai itu. Itu ada ahlinya, Pak. Makanya bertanya dengan orang-orang tua itu tak apa-apa. Ini saya nak bangun toko, bila yang cocok nih toh untuk mulainya. Nak buka, bila yang cocok, itu bagus bertanya itu. Oh begini caranya. Tapi ingat, bertanya kepada orang yang paham itu dan mengerti agama. Kau tak mengerti agama, berarti Bapak pergi ke dukun itu. Bahaya, Pak. Nanti banyak macamnya itu. Begini, semuanya bagus. Jadi itu namanya hari-hari itu melalui penelitian para orang-orang tua dulu. Kalau begini, kalau begini. Itu sudah hukum alam dan jarang meleset, Pak. Jarang meleset. Kalau begini, tandanya begini. Kalau begini, tandanya begini. Kalau begini, tanda itu jarang meleset karena orang-orang tua kita itu dulu mengukur sesuai dengan apa yang sudah terjadi. Dan alam ini berputar sesuai dengan apa yang pernah terjadi. Nah itu, jadi tidak apa-apa. Jadi semua hari bagus, tak ada hari yang buruk, tak ada hari yang jelek, semuanya bagus. Cuma cocok atau tak cocok, itu beda lagi. Ini kalau ketemu pemahaman yang sedikit-sedikit syirik itu, Pak, Bapak kalau menentukan hari ini hari itu tuh dianggapnya syirik, percaya dengan hari gitu. Padahal semua itu sudah ditakdir Allah. Itu bukan begitu. Kita ini disuruh ikhtiar, berusaha, pelangka kata orang. Boleh begini, tak boleh begini dan lain semacam. Nah dulu Safar ini, Pak, itu bulannya siksaan. Nabi Nuh itu umatnya dikasih banjir, Pak, habis. Bila terjadi? Di Rabu terakhir bulan Safar. Jangankan rumahnya yang tenggelam, gunung-gunung tenggelam semua. Banjir kita ini kecil, Pak. Ini musim hujan kan nih, banjir naik rumah, naik air ke rumah-rumah kita. Itu kecil. Kok umat Nabi Nuh dulu bukan hanya naik ke teras kita,
rumah dengan atap-atapnya habis, sampai gunung-gunungnya itu pun habis. Nabi Nuh tuh berlayar di laut tuh Pak, di atas laut itu hampir setahun. Safar, Maulid, Maulid kedua bahasa kita, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, setahun. Asyura tanggal 10 bulan Muharram yang darat, disuruh turun oleh Allah. Suruh turun oleh Allah, ketika turun makanannya tinggal sedikit-sedikit, gandum sedikit, ini sedikit-sedikit, akhirnya makanan yang sedikit dicampur jadi banyak, untuk memperingati apa dulu yang terjadi kepada zaman Nabi Nuh. Biasanya bulan Muharram orang-orang tua kita dulu buat bubur yang bermacam-macam, ada kacangnya, ada macam-macam, tak ada satu jenis. Nah, itu mengingat apa dulu yang selamatan yang pernah dulu dijadikan Nabi Nuh. Ada itu Pak, cuma udah banyak tak ngamalkan dah. Nah, biasanya bulan-bulan begini ini, bulan Safar ini, itu biasanya buat bubur putih merah, bubur merah putih. Itu cerita semangat kemerdekaan zaman dulu. Itu ada riwayat-riwayat semuanya itu. Nah, itu terjadi bulan Safar. Umat Nabi Hud, umat Nabi Hud itu rumahnya bukan dari kayu, tapi dari gunung-gunung. Gunung-gunung itu ditebok Pak. Tak ada orang sekarang yang arsitektur sekelas umatnya Nabi Hud itu. Gunung ditebuknya, dijadikan kamar, rumah, ruang tamu, dapur. Gunung. Kok gunung apa tak dari kayu? Kayu mana yang bisa buat rumahnya umat Nabi Nuh? Mereka tinggi-tinggi Pak. Paling kecil itu 24 meter umat Nabi Nuh Hud itu. Tingginya tuh 24 meter. Paling tinggi 36 meter, berarti rata-rata 30 meter. Jadi kok rumah macam ini, macam rumah-rumah kita, itu paling sampai lututnya aja. Jadi kalau ada cerita raksasa zaman dulu tuh ada memang manusia raksasa. Tapi yang kata mereka kuat, malaikat Jibril teriak satu kali, gunung-gunung yang jadi rumah mereka itu hancur Pak. Terjadi di bulan Safar ini. Umat Nabi Lut sama disiksa gitu. Fir'aun yang tenggelam, Fir'aun yang binasa itu. Terus siksaan-siksaan yang terjadi kepada umat-umat terdahulu itu biasanya terjadi di bulan Safar. Nah, zaman-zaman dulu, di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan, nak menikahkan anak-anaknya di bulan Safar itu tak mau Pak. Kenapa? Bulan sial gitu. Zaman jahiliyah itu. Datang Nabi Muhammad membawa agama Islam, tradisi-tradisi itu dirubah oleh Rasulullah. Siapa yang menikah pertama di bulan Safar itu? Nabi Muhammad sendiri. Di bulan Safar menikahi Sayyidah Khadijah. Bukan hanya Nabi Muhammad, putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah juga dinikahkan di bulan Safar. Semenjak itu, karena Rasulullah sudah mengamalkan, maka sahabat yang lain mengamalkan. Semenjak Nabi tak ada bulan sial lagi. Jadi dia apa namanya? Dimusnahkan kesialan itu sebab terutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu tradisi ini lanjutkan yang di masjid-masjid, atau biasanya kita di jalan atau di jembatan. Nah, di mana-mana boleh, tak apa-apa Pak. Tidak masalah. Jangan dipermasalahkan. Masa baca selamat di jembatan Ustaz, tak apa-apa. Yang penting yang dibawa ketupat bukan nasi. Memang kalau nasi kemana? Takut jatuh.
Kok jatuh tak bisa diambil lagi? Kalau ketupat jatuh masih aman, Pak. Itu pinternya guru-guru kita dulu. Mana kalau bapak bawa nasi sepinggan jatuh, tumpah dengan kuah-kuahnya, dengan nasi-nasinya tak bisa. Kalau ketupat jatuh masih aman. Apalagi sekarang orang lebih pintar lagi. Ketupat ada isi dalamnya, langsung di situ isinya, tak perlu bawa yang lain. Itu simple bahasa orang-orang sekarang. Dan jangan fanatik juga. Ketupat itu mesti dari janur. Kan sekarang banyak ketupat dari plastik, Pak. Ada orang yang tak mau dari plastik itu, Pak. Bukan ketupat katanya. Itu ketupat KW. KW gitu, bukan yang asli. Yang asli mesti dari janur katanya. Janur kuning dan lain semacam. Ya, tak usah begitu, tak usah diberat-beratkan, tak usah disulit-sulitkan. Jadi tradisinya lanjutkan. Apa yang dibaca kalau doa, kalau kita robok-robok, baca doa selamat. Kalau pandai baca 7 salamun. Salamun ala Ibrahim, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun salamun qawlan min rabbir rahim, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Ibrahim, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Musa wa Harun, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun ala Ilyasin, inna kadzalika najzil muhsinin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Duduk salamun ya, Pak. Tak pandai yang itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Lanjut dengan doa tolak bala. Allahumma dfa'annal bala wal waba, dan ila akhirih. Nah itu. Tak pandai yang itu, udah Rabbana atina aja. Tak usah repot-repot. Yang hadir tak ada yang pandai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo makan gitu. Tak usah repot. Tapi sekarang kan tak ada yang tak pandai begitu. Seandainya Rabbana atina pun tak pandai. Apa yang pandai? Bismillah, ya bismillah aja. Tapi kemana ustad-ustadnya itu Rabbana atina ya tak pandai, Pak. Itu sekarang kalau Rabbana atina aja tak pandai, itu bahaya. Itu zaman sekarang. Kok zaman dulu iya. Zaman sekarang banyak orang berilmu, banyak orang berkumpullah masyarakat. Tapi ingat, apa yang dibawa jangan dimakan sendiri. Bagikan dengan orang. Kita makan punya orang, orang makan punya kita. Jangan bawa ketupat seorang, bapak bawa lauk seorang dari rumah, dimakan sendiri. Itu tak jadi sedekah. Sedekah itu, Pak, as-shadaqah jam'un bala. Sedekah nolak bala. Kalau bapak bawa ketupat sendiri, lauknya bawa sendiri, dimakan sendiri, ya tak jadi sedekah itu. Ditengok orang punya kawan telur, punya dia ayam. Oh tak bisa nih kata dia. Tak bisa ditukar nih kata dia. Masa ayam satu ekor nak ditukar telur satu butir kata dia. Nah, itu bukan nilai orang, bukan bisnis akhirat itu, Pak. Bisnis akhirat itu bukan begitu. Tak apalah dia ngalah ngakan telur meskipun dia bawa ayam, tak apa-apa. Ini karena tak pengen tak sama kata dia, masa ayam nak ditukar telur. Itu jangan begitu. Takut ada yang begitu, salah itu. Sedekah itu bukan dimakan sendiri. Kalau bawa seorang, makan seorang, itu namanya keliling. Orang keliling biasanya yang kerja itu kan, bawa seorang, makan seorang. Itu keliling, bukan robok-robok, bukan selamatan. Itu yang mesti kita pahami. Semoga barokah manfaat. Semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw matrudan aw mahruma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thank you.